Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan saya ini ada motor Vario yang nggak mau digas, Kang Bro. Ini ya, dinyalakan dia langsung hidup nyala, tapi kalau digas gini nggak mau. Nah, mau mati. Nah, ini malah bisa. Nah, jadi dia penyakitnya itu di starter sekali, deng, nyala. Tapi digas mati. Ini tadi sempat dicuci karbonnya karena motor ini ya keluarnya ya memang seperti itu dari yang punya. Keluarnya itu digas itu mati ya. Terus coba dicuci karbonnya. Motor ini sempat dongkrok beberapa bulan ini sampai berdebu kayak gini. Kalau pengen lihat berdebu semua. Mesinnya masih lumayan halus. Cuman tadi pas hidup itu ada keluar asap di sini, asap semi putih sih. Kalau dilihat dari sini sih memang mungkin bekasnya motornya juga ngasep ini kayaknya. Jadi kita mau memperbaiki yang kenapa motor ini kok nggak mau digas, itu digas gini mati ya. Jadi ini sementara saya suruh buka di bagian filternya dulu. Karena fungsi gini ya Kang Bro, kita sedikit memahami tentang fungsi gas atau fungsi bukaan karburator ya, bukaan skep. Jadi fungsi gas ditarik gas gini. Nah, gas ini fungsinya kan mengangkat skep, ya kan? Kalau untuk motor ini karena dia pakai vakum, jadi skepnya dia pakai yang model kupu-kupu. Jadi yang jelas kalau motor umumnya itu membuka skep lah yang jelas ya. Nah, terus fungsi membuka skep itu ada kelanjutannya lagi. Jadi fungsi kenapa skep itu harus dibuka saat kita mau menarikkan RPM motor itu sendiri. Jadi fungsinya itu menambah udara yang masuk ke ruang bakar, ya kan? Menambah konsumsi udara yang masuk. Ya. Nah, semakin banyaknya udara yang masuk ke ruang bakar, ya kan? Nanti juga akan diimbangi oleh jarum karburator ya, atau bahan bakar juga ikut masuk, ya kan? Nah, jadi fungsi udara yang masuk itu penting. Jadi kalau nggak mau digas bisa aja udara itu kurang, yang mau masuk itu kurang, ataupun misalkan motor itu kadang ngegas sendiri lambat turunnya kayak gitu kan, itu kebanyakan udara yang masuk. Jadi misalkan motor ini dingin langsam enak, begitu RPM tinggi dia ngegas sendiri ya, berarti motor itu mungkin ada terjadi kebocoran ketika RPM tinggi, udara yang masuk terlalu banyak, misalkan klep bocor atau yang lainnya lah ya, atau bagian karbonnya. Jadi inti daripada motor ini menurut saya itu kekurangan udara, entah itu bisa dari jalur di karburatornya yang mulai mampet, jalur-jalur udaranya, ataupun di bagian lain. Ini saya coba mau buka box filternya, siapa tahu di bagian sini itu kesumbat, jadi kurangnya udara. Kalau motor yang biasa kayak gini sih enak ya, tinggal kita buka aja. Kalau ini posisinya kan kayak gini, agak ribet ya. Itu yang pertama, yang paling mudah, yaitu kita ngecek bagian alur angin atau alur udara yang masuk ke bagian ruang bakar itu harus normal. Jadi kalau filter bagus ya kan, karburator nggak ada yang kesumbat, itu bisa jadi nanti bagian yang lainnya, misalkan top geser atau yang lain-lainnya bisa jadi. Di motor itu mau hidup tapi nggak mau digas ya, kayak gitu. Terus ini proses, mudah-mudahan penyakitnya nggak terlalu berat sih. Filternya cek api kok, cek resik, ketok masih bersih. Cuman belum tentu ya bersih itu nggak mampet, bisa aja bersih itu rusak karena ini kan filter kertas. Idealnya filter kertas itu ada jangka masanya, itu masa penggantiannya. Filternya masih lumayan, nggak terlalu hitam banget. Coba uripno tanpa filter. Tertangan tak gelem ya, engkol.
Nah, di starter sekali dia langsung hidup. Coba saya gas ya. Nah, digas mau mati ya. Digas kan malah mau mati. Terus kita coba buka tutup bagian lubang sini. Ini kan ada lubang udaranya ini ya. Dia pengaruh dengan RPM apa enggak? Bentar ya. Nah, ini mati. Jadi seluruh teman ya. Nggak urip. Nah, motor ini malah RPM-nya naik sendiri ya. Sudah mau digas tapi RPM-nya naik sendiri. Nah, ini digas mau mati lagi digas. Tapi kalau saya tutup setengah cuk, dia enak digas. Kalau tangan saya tutup di sini, di lubang udaranya setengah, dia naiknya enak. Tapi kalau enggak saya tutup, kayak gini gas, enggak stabil, mulai berebut. Ini jadi kerennya. Nah, coba matiin dulu ya. Nah, jadi menurut saya ini penyakitnya nggak ada hubungannya dengan pengapian yang membuat motor ini berebut, karena kalau kita tutup separuh sedikit daripada karburator ini atau kita cuk setengah, itu motor ditarik enak, set ya kan, set ditarik enak. Tapi tadi begitu ditarik enak, turunnya gas itu lambat. Berarti motor ini kemungkinan yang terjadi pada motor ini itu kasusnya itu di bagian mesin ya. Jadi saat si karburator dia waktunya kita tarik gas atau skep membuka ya kan, skep membuka harusnya udara banyak yang masuk ke bagian dalam, tapi dia yang masuk malah sedikit ya. Jadi ini nanti kita buka bagian mesinnya, ini jelas ada kerusakan di bagian mesin sini, di bagian dalaman mesin. Entah itu klepnya bocor, pistonnya atau ring pistonnya, boringnya bocor, itu bisa mempengaruhi kayak gitu. Karena apabila motor itu sendiri, apalagi yang karburator skep kayak gini, karburator vakum, itu ketika si boring luka atau si klep luka, itu kan terjadi kebocoran ya kan bro, terjadi kebocoran kompresi. Nah, itu mengakibatkan motor itu kadang gasnya naik turun sendiri nggak jelas. Dan itu akan berpengaruh pada si karburator vakum kayak gini. Kalau yang karburator biasa itu mungkin nggak terlalu berpengaruh. Biasanya teman-teman itu langsung mainnya gini, mainnya tembak. Oh, ini ganti karburator RX King. Wes, kadang kan kayak gitu ya. Sering saya dapatkan Matic karburatornya karburator skep. Ganti PE, wah, kadang kan kayak gitu. Iya, memang motor itu akan enak lagi digas, nggak kayak ini, nggak kayak waktu karburator ini, akan enak lagi digas. Tapi nggak lama lagi pasti motor itu akan ada perubahan, karena yang rusak sebenarnya itu di bagian sini, di bagian mesin, tapi yang diganti malah di bagian luarnya. Jadi sebenarnya kalau mesinnya normal, pakai karburator standar pun dia akan normal, ya, gitu ya. Jadi sedikit penjelasannya di situ. Jadi memang kalau kita ganti karburator skep, misalkan motor ini saya ganti skep pun ya sudah normal.
tapi nggak normal banget, tetap ada kekurangan, entah itu nanti gasnya tetap naik sendiri, itu pasti tetap nggak akan hilang penyakit seperti itu, walaupun akhirnya motornya mau digas ya. Wes yo, kita langsung ke bagian ini saja, bagian mesin. Nanti kita bongkar mesinnya, kita cek apa-apa aja yang rusak, itu aja ya. Halo guys, ini guys, kakang saya guys. Oke Kang Bro ya, ini udah dilepas buringnya, oversize 25 motor ini. Memang buringnya itu di situ baret-baret. Nah, terus kita cek di bagian klepnya ini, di bagian klepnya bocor apa enggak, karena motor ini kan tadi kan tahu sendiri ya, gasnya naik dan lambat turun gasnya. Oke, nah ini klepnya bocor yang atas ya, bocor, motor nggak mau digas tadi. Yang bawah makin parah bocornya, jadi atas bawah bocor motor ini, makanya gasnya tadi nggak mau naik ya kan, harus di kop sebelah, karena udara yang harusnya di sini di ruang bakar, misalkan perbandingan udara 11:1 atau 12:1 ya, itu udaranya enggak segitu karena terjadi kebocoran, kan udaranya keluar, jadi perbandingan antara udara dan bahan bakar 50 enggak seimbang. Nah, makanya enggak mau digas ya, penyebabnya ini, bukan pengapian atau karbonnya. Terus gitu ya, terus kalian nunggu di coulter, nanti di seker ini ya. Kita aja, semoga videonya bermanfaat. Oke Kang Bro, varionya udah dipasang semua ya. Ini klepnya baru, bos klep baru, piston, ring, piston, coulter, wis pokoknya baru kabeh. Klep udah nggak bocor semua. Wis. Yo, pokoknya klep, bos klep semua, bagian dalam yang berhubungan dengan ngasep putih udah diganti dan normal. Tapi motornya masih nggak mau digas. Saya coba nyalakan ya. Nah, di starter sekali itu mau Kang Bro, langsung hidup. Tapi digas gini mau mati kalau digas. Tapi kalau sambil dicuk tangan, tutup pakai tangan gini. Kalau sambil ditutup pakai tangan, dia mau, gasnya mau naik ya kan, berarti kemungkinan masalah di karburator, masih di karburator, sekitaran karburator. Karena kalau timingnya nggak pas, misalkan topnya geser, ditutup nggak ditutup ya tetap berbet. Kalau magnetnya geser, ditutup nggak ditutup tetap berbet. Ini normal, di bagian keran otomatisnya normal karena nggak ada basah di sini, kering, normal semua. Busi udah diganti baru, sudah tidak pakai tutup busi, dilangsungin, tetap aja berbet ya. Jadi yang jelas kalau kita tutup dia kan nggak berbet ya, berarti kemungkinan ini ya, analisa saya, terlalu banyak udara yang masuk ke sini, ke bagian sini, kayak istilahnya motor yang bocor di bagian manifold atau apalah pokoknya. Jadi ketika kita sedikit tutup, bahan bakarnya yang masuk kan lebih banyak, berarti kan kurang udara, kebanyakan bahan bakar yang masuk ya. Oke, saya akan coba buka lagi di bagian sini. Oke Kang Bro ya, ini karbunya. Sekarang saya akan coba buka, tapi bukan di bagian dalam, karena ya karbunya sudah dicuci juga, sudah dibongkari sama mekaniknya ya. Coba, biasanya yang paling vital itu bagian ini, di kisaran cuk ini, terus di bagian vakum kalau karbu seperti ini ya. Ini ya, ini sama ini yang biasa orang sampai ganti karbu itu ya. Kalau karbu metik itu ya paling, kalau bukan ini. Kalau dilihat
ini juga sering dibuka, ini sampai gini loh. Nah, bautnya. Oke, cek mana dulu ini ya. Ini dulu di bagian cuk, karena motor ini mau hidup ketika dicuk. Yo, apa bos? Buka dulu ya bagian ininya. Ini ya, saya akan buka dulu. Wah, udah nggak ada pendorong sama pernya, nggak ada. Nah, dan ini posisi kalau seperti ini, ya. Oh ya. Oke Kang Bro, ini kan saya lepas ya. Ini posisinya kan di sini. Nah, ini posisinya di bagian bingung kemana. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tadi harusnya itu ada ini yang di cuk otomatisnya ini. Itu kan ada per, terus ada kayak besi kuningan kecil yang biasa menyumbat bagian dalam itu ya, yang berfungsi untuk menyumbat, menutup dan membuka, menutup dan membuka. Ketika mesin dingin dia akan ngangkat, ketika mesin panas dia akan nutup. Dan posisinya ini itu nggak ada, jadi otomatis kalau nggak ada ini, posisi ini kan lubang ini kan kosong, berarti posisinya ngecuk terus-terusan ngecuk motor tadi, makanya nggak mau digas. Kayak motornya sampai misalkan ngecuk terus kan dia nggak akan mau digas ya. Jadi fungsi motor ini juga penyakitnya sama kayak gitu, dia ngecuk terus. Jadi saya akan sumbat, tapi nyumbatnya di jalur yang ini aja, yang ini. Untuk yang lubang ini enggak. Jadi kalau kita amati jalurnya, kalau yang ini itu mentok di kuningan ini. Kalau yang dasar lubang dasar bawah sana itu mentoknya di sini. Jadi nanti kita sumbat di lubang ini aja. Nggak usah kita sumbat semua. Kadang kan ada yang ditutup semua pakai plastik ya, ditutup di sini pakai plastik. Itu bisa juga, nggak masalah. Bebas-bebas saja. Langsung tutup full bisa. Ditutup di sini aja bisa. Nanti saya akan coba tutup di sini dulu. Kalau hasilnya nggak maksimal saya akan tutup semua ya. Oke, dikasih plastik nggak apa-apa, coba dulu dikasih plastik ya. Misalkan kita sumbat di sini ya, misalkan ini plastik ini ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini, saya sumbat di sini. Nah, kayak gini dulu juga bisa, nggak masalah. Sorry nggak kelihatan di kamera malah. Kita sumbat kayak gini dulu, pakai plastik. Seperti ini aja dulu. Jadi posisi kalau ini disumbat tutup total kayak gini, berarti dia posisinya itu non-cuk ya, jadi nggak ngecuk. Nanti kalau kurang maksimal kita tutup semua. Kita coba aja dulu kayak gini. Yang penting udah tahu penyakitnya, bahwa penyakit ini motor ini nggak mau digas itu di otomatis cuknya. Cara paling simpel ya diganti ininya, ganti ininya. Namun di daerah saya susah sekali mengganti cuk ini, kecuali kita beli sepaket dengan karbunya. Terus pasang lagi di motornya ya, saya akan coba pasang di motornya, hasilnya gimana. Mudah-mudahan bisa sembuh mau digas. Kalau kayak gini ya busi akan gampang mati, boros. Oke Kang Bro ya, ini setelah sebelah sini saya ganjal, sebelah sini kan saya buka. Ternyata di karet diafragmanya ini nggak ada pernya, nggak ada yang nekan si diafragmanya ini. Ini kan harusnya ada klep yang nekan gini ya, harus ada klep yang nekan. Tapi ini nggak ada pernya yang nekan. Nah kalau nggak ada pernya yang nekan,
ya nanti kesusahan karena posisi ini dia kan jalurnya terhubung ke sini. Ini saya buka biar paham. Nah ini kan ada lubang kecil, bentar ya. Nah ini kan ada lubang kecil di sini yang terhubung ke bagian sini, bagian vakum sini. Jadi nanti kalau ini nggak ada yang nekan ya, ini kan nanti bagian luar sini terhubung ke lubang ini yang masuk ke bagian dalam sini. Nah kalau ini ke sini, jadi kalau ini nggak ada yang nekan per gini, tingkat kevakuman pada sini akan berkurang. Biasanya kalau tingkat kevakuman ini berkurang, skep itu nggak mau naik, susah untuk naik skepnya ini. Skepnya ini susah untuk naik ya. Jadi di sini harus ada pernya, ini nggak ada pernya. Bisa kemungkinan ini juga penyebab kenapa gasnya nggak mau naik. Jadi tingkat kevakuman pada vakum ini karena sistem naiknya skep pada vakum ini ya kan, naiknya ke atas itu kan karena udara di sini ya, dari sini, dari lubang-lubang ini juga, dan dari bukaan skep ini, skep kupu-kupunya. Apabila ini kebuka, semakin lebar kita buka skepnya ini, nah, si piston akan makin banyak menghisap udara dari luar ya kan. Makanya tadi ketika tidak saya tutup, motor nggak mau digas ya. Kenapa kok nggak mau digas? Karena udara yang dari luar masuk tapi bahan bakar yang masuk sedikit. Loh kok bisa gitu ya? Karena ini tadi, karena si piston terus-terusan menghisap udara dari luar, tapi si skepnya ini nggak naik, dia tetap diam di tempat. Kenapa kok nggak naik? Ya karena udara ini tadi, kurangnya kevakuman udara di sini. Nah, karena ini kemungkinan ini ya, kemungkinan analisa saya. Jadi karena ini, kalau ini vakum ataupun ini kita tutup misalkan, itu kan menambah tingkat kevakuman, itu akan menambah tenaga supaya skep ini naik. Contohnya saya tutup gini kan, tutup kok kenapa skep ini bisa naik? Kalau saya tutup gini kan otomatis ini kan akan tertutup. Berarti kan udara dari luar semakin berkurang Kang Bro. Iya, karena kurangnya udara dari luar dan si piston bergerak dengan cepat, terus-terusan menghisap udara dari luar, tapi udara dari luar kita halangin, otomatis yang dia hisap apa? Bahan bakar dari dalam mangkuk. Otomatis bahan bakar dari dalam mangkuk terhisap semakin banyak, makanya gasnya mau naik, RPM-nya mau naik karena bahan bakar yang semakin naik di bagian sini ya. Nah itu penyebabnya kenapa tadi kalau ditutup gini dia mau naik gasnya, kalau nggak ditutup dia nggak mau naik ya, kayak gitu. Nah makanya loh, kok apa sih sebenarnya hubungannya itu apa, kok jadi bingung aku ya. Intinya seperti gini, contohnya Kang Bro naik motornya itu kehabisan bensin, sudah dut mau mati. Ketika Anda tutup sedikit di bagian moncongnya, motor akan kembali mau digas ya, karena itu tadi tingkat bahan bakar di sini yang kehisap ke sini semakin berkurang karena bahan bakar semakin sedikit. Nah itu kalau kehabisan bahan bakar. Ketika kita tutup di sini, bahan bakar yang tadinya sedikit itu akan dipaksa untuk masuk ke sini. Sama juga halnya kayak ini, tapi beda ceritanya. Ini nggak kekurangan bahan bakar, cuman udara yang masuk ke sini cukup, tapi tidak cukup untuk mengangkat si skep ini. Jadi kurangnya udara untuk mengangkat si skep vakumnya ini. Kalau misalkan ini nggak pakai per, kalau skepnya ini Anda modifikasi pakai tali atau pakai yang di video saya itu diangkat, itu ditarik gini secara manual, walaupun nggak pakai ini pun dia tetap gas bisa naik enak, wer tetap enak, karena dia tidak mengandalkan sistem kevakuman atau tidak mengandalkan udara di sekitaran ini, karena kita tarik secara manual. Wes ya, kayak gitu penjelasannya. Jadi saya akan pasang per di sini. Kalau nggak punya per untuk ini, bisa Anda pakai per kayak gini, per jarum-jarum kayak gini, itu bisa juga digunakan. Saya akan gunakan per apa ya, setemunya lah, yang penting jangan terlalu besar. Ini juga karena di sini itu jangan sampai hilang. Ini nanti kalau hilang sama juga terjadi kebocoran udara kayak gitu. Nah ini ada per kayak gini. Nah ini per yang biasa untuk setelan
gas atau apa, nanti kita pasang di bagian sini. Yang penting jangan terlalu keras ya Kang Bro. Kalau menurut Anda per ini terlalu keras, bisa dipotong, dikurangin ya, karena ini nanti udara dari sini dia nggak bisa dorong ini keluar. Harusnya kan dia keluar, nanti kedorong per masuk lagi, keluar kedorong. Jadi ini kita coba, ini saya potong aja dulu ya, potong sedikit bagian per ini, saya pendekin gini biar nggak terlalu keras. Nah ini saya potong sedikit bagian sini. Oke, saya potong lah pakai tang aja. Nah ini sudah saya potong, akarnya udah saya pendekin ya. Sekarang saya akan pasang di bagian karbunya sini. Mudah-mudahan bisa digas seperti logika saya tadi ya. Tuh peret ibu ning tikmu. Dus. Oke Kang Bro, ini sudah saya kasih per, karena berhubung masangnya agak sulit jadi tidak saya videoin masangnya. Intinya ini sudah saya pasang per, itu ya kelihatan. Nah ini ya, ini ada pernya di dalam, sudah saya pasang per. Jadi saya kencengin aja, kencengin. Mana aku sini oli apa ya? Empek biasa nih. Orang kan lagi ya. Iya. Bisa ulang ya. Oke, gini ya. Sekarang saya akan coba nyalakan untuk per vakum, nggak kita apa-apain ya. Karena per ini cuman bukaan aja. Biasanya itu efeknya yo gasnya naik sendiri atau bukaannya agak berat. Kayak gitu aja efeknya. Terus rasa atas. Yes, kita pasang langsung ke motornya aja. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya pasang karbunya. Ini cupnya belum saya pasang, cup otomatisnya ini. Sebenarnya karena kita kan sudah melakukan sumbatan di bagian dalam, jadi ini tuh udah nggak berfungsi lagi. Ya ini juga udah patah ya, nggak berfungsi. Sebelumnya juga sudah nggak berfungsi kan. Cuman kita maksimalkan dengan cara penyumbatan di sini. Coba saya starter ya. Akhirnya kudune tangan kiri ya. Nah ya kan, gasnya sudah bisa kita gepir ya, tanpa ditutup, bisa kita gas. Nah udah enak, tanpa harus saya tutup sini. Kalau tadi kan harus ditutup pakai tangan baru mau digas. Kalau nggak ditutup nggak mau ya. Kalau sekarang nggak, biar tidak kita tutup dia mau. Dan ini juga sudah saya buka, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya motor ini bagian yang kenapa motor ini nggak mau digas, yang paling penting, yang paling berpengaruh dari motor ini yaitu karet diafragmanya tadi yang nggak ada pernya. Jadi setelah dipasangin per, wes enak, udah nggak ada masalah lagi ya. Terus gitu aja, ini ditutup nanti biar nggak ada air masuk. Tutup kembali cupnya ini, variasi itu aja, wes selesai. Tadi udah bingung ya mekaniknya. Diganti busi lah, setel klep lah, tutupnya dilepas, pokoknya sampai pusing semua. Karbunya padahal udah dicuci, cuman nggak diperhatikan bagian diafragmanya itu kalau nggak ada pernya. Udah dibuka tapi dikira nggak ada masalah gitu, ternyata pas saya cek nggak ada pernya, itu bermasalah. Itu ya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.